sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di video yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan multikultural tidak menstrukturalisasi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Maria Elina Ubuyaku dengan NIM 2322511015 dari kelas A semester 2 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Pendidikan multikultural memiliki tujuan mulia, yaitu ingin membebaskan manusia dari belenggu struktur yang berusaha untuk menganalisir manusia. Oleh karena itu, keliru jika pendidikan multikultural dianggap memiliki tujuan untuk membentuk sebuah struktur. Banyak disalahpahami bahwa tujuan pendidikan multikultural untuk menstrukturalisasi sekolah sehingga semua peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap, dan keahlian, serta etnis dan ras berbeda-beda. Dalam hal ini, pendidikan multikultural justru membebaskan seseorang dari struktur pendidikan yang belenggu. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah membebaskan atau memberi kebebasan pada peserta didik dari doktrin-doktrin yang menyesatkan, yaitu pembelajaran yang berusaha mengulang sejarah dan membebaskan masyarakat dari struktur pendidikan yang memenjarakan. Salah satu ideologi yang dapat melawan struktur pendidikan adalah multikulturalisme, yang selalu kritis melihat situasi yang anti terhadap pluralisme. Pendidikan multikultural memiliki waktu untuk mengkritisi realitas dan situasi sosial budaya dan dapat menunjukkan titik-titik lemah mana yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus diterapkan untuk membebaskan masyarakat multikultural, tidak bertujuan untuk menstruktur, karena struktur sebagai jalur eksistensi manusia, pencari kekuasaan, dominasi, dan penindas. Struktur pendidikan adalah sebuah pemulaan, sehingga setiap pemulaan merupakan pemaksaan pemilihan seseorang terhadap orang lain dan mengubah kesadaran orang yang dipola agar cocok dengan kesadaran orang yang memilih pola itu. Jika di dalam sebuah struktur pendidikan, peserta didik tidak menyadari bahwa sekolah berusaha untuk membuat mereka agar bisa menjadi seperti apa yang dipolahkan oleh sekolah tersebut, maka dalam lembaga tersebut terjadi sebuah penindasan. Strukturalisasi telah menjadikan orang lain untuk manusiawi dan membelenggu hak-hak manusia mereka. Memperjuangkan kesetaraan dalam struktur pendidikan sering tidak menguntungkan bagi mereka yang memiliki budaya minoritas dan selalu menguntungkan bagi mereka yang memiliki budaya dominan. Namun, mereka yang memiliki budaya minoritas selalu dihibur-hibur oleh kelompok dominan untuk melanggengkan sebuah sistem agar mereka menjadi pasif. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa struktur pendidikan yang mereka lalui sekarang telah berbeda, bahkan sudah didesain sesulit mungkin oleh orang-orang yang memiliki budaya dominan. Hal yang luput dari kesadaran kita bahwa sebenarnya mereka yang memiliki budaya dominan dan struktur pendidikan adalah hasil seleksi dari struktur sebelumnya yang belum tentu sesulit sekarang. Alasan mengapa pendidikan multikultural bukan untuk menstruktur karena institusi pendidikan telah menstruktur manusia untuk menempati dua bangunan terpisah, yaitu yang pertama, strukturalisasi pendidikan mengacu pada materi-materi esensial mengenai ilmu pengetahuan dan ketertarikan pada segenap kemajuan yang harus mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, transformasi ilmu pengetahuan yang masuk ke Indonesia bukanlah melalui berbagai tahapan unik dan klasifikasi. Penemuan-penemuan inovasi-inovasi mandiri yang benar-benar melalui mengikuti kebudayaan.
Indonesia dalam skema ilmu pengetahuan hanya mendapatkan dan harus mengakui peradaban yang ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pengaruh Barat dalam institusi pendidikan Indonesia seakan-akan menumbuhkan keterpurukan dan kejatuhan derajat sebagai manusia dan bangsa yang berkebudayaan. Konsumerisme pengetahuan yang melanda Indonesia sebagai gaya dan primitifisasi yang terpola akhirnya harus bermuara pada ketidakberdayaan dan marginalisasi kemampuan intelektual. Yang kedua, humanisasi pendidikan adalah menggagas tentang hak-hak dan kewajiban peserta didik. Artinya, setiap individu harus memilih kalau tidak mau terjebak dalam struktur pendidikan yang dipolitisir sedemikian rupa menjadi sebuah ideologi. Gagasan ilmiah dimaksudkan untuk melibatkan peserta didik memasuki dunia berbeda-beda, dunia benda-benda, sedangkan gagasan tentang hak dan kewajiban dimaksud untuk memasukkan peserta didik ke dalam koridor negara serta peranannya menjadi masyarakat independen. Melihat pendidikan multikultural bukan untuk menstruktur, karena struktur pendidikan lebih bernuansa politis daripada humanis. Dalam mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, struktur pendidikan sangat objektif, memandang manusia sebagai objek pendidikan, sehingga itu dapat dikatakan sebagai tirani pendidikan. Padahal secara esensial, pendidikan sangat humanis. Secara politis, institusi pendidikan akan dikendalikan oleh pemerintah yang ada pada negara secara struktural. Oleh karena itu, pemerintah dapat dengan mudah membunuh satu ideologi pendidikan dibandingkan mengupayakan perbaikan struktur pendidikan. Lebih jauh lagi, usaha-usaha rasionalisasi struktur pendidikan tidak akan berkembang kalau mainstream kebijakan pemerintah masih harus ditaati. Struktur pendidikan membuat institusi pendidikan ketergantungan pada negara karena negara sebagai supplier terbanyak untuk menunjang gagasan seputar pemerataan pengetahuan dengan tujuan mendapat hasil instan berupa sarjana dan pekerja terampil siap pakai untuk diterjunkan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Terjadinya strukturalisasi pendidikan dalam masyarakat disebabkan karena penentuan konsep pendidikan yang kabur serta kesalahan pengambilan kebijakan pendidikan bagi masyarakat sipil. Pemerintah yang memiliki wewenang dapat mengatur struktur pendidikan secara sentralistik sehingga pada akhirnya mereka berhasil membuat institusi pendidikan benar-benar menjadi barang mati yang harus rela ditendang ke sana kemari dan digoyang oleh berbagai kepentingan yang memang bukan seharusnya terjadi dan menjadi kehendaknya. Dalam pendidikan multikultural, pendidikan merupakan arena perjuangan politik, sehingga urusan pendidikan adalah melakukan
refleksi kritis terhadap strukturalisasi dan humanisasi pendidikan. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar individu dapat bersikap kritis terhadap struktur pendidikan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi untuk menuju ke pendidikan yang lebih baik. Pendidikan multikultural bersikap netral, bersikap objektif maupun berjarak dengan masyarakat seperti anjuran positivisme, karena tujuan pendidikan adalah melakukan kritik terhadap dominasi simbol dan struktur serta peminahan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru dan lebih adil. Dalam pendidikan multikultural, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas struktur pendidikan, sehingga tugas utama pendidikan adalah memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil. Terima kasih.